Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini saya akan bahas sebuah sejarah, yaitu adalah sejarah asal-usul nenek moyang suku Batak. Jika Anda suka dengan video ini, boleh like dan share ke media sosial Anda pula. Jika Anda belum subscribe, silahkan tombol subscribe-nya jangan lupa diklik. Hidupkan juga notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu adalah asal-usul sejarah singkat nenek moyang suku Batak. Check it out. Zoom. Menurut Profesor Dr. Bungaran Antoni Simanjuntak dalam makalahnya yang berjudul Nenek Moyang Suku Batak dalam Sejarah Kuno dan Modern, di mana dari sejumlah fakta dan hasil penelitian dilakukan oleh Profesor Dr. Bungaran Antonius, mulai dari pegunungan di utara, Tibet, ke Khmer Kamboja, Thailand, hingga Tanah Gayo di Takengon, bahwa menurutnya nenek moyang suku Batak itu berasal dari keturunan Manchuria atau Manchuria dari ras Mongolia yang hidup sekitar 7.000 tahun yang lalu, cu. Dan pada masa itu, suku Manchuria diusir oleh suku barbar Tartar dari tanah leluhurnya di utara Tibet. Usiran tersebut menyebabkan suku Manchuria harus bermigrasi ke pegunungan Tibet melalui Tiongkok. Dan akibat migrasi tersebut, di pegunungan Tibet dapat kita temukan sebuah danau dengan nama Danau Toba Tartar, yakni di mana suku Manchuria sengaja memberikan nama tersebut untuk mengenang peristiwa pengusiran yang terjadi kepada mereka, cu. Dahlah nih kan, udah di pegunungan Tibet. Setelah dari pegunungan Tibet, suku Manchuria turun ke tanah utara Burma atau perbatasan dengan Thailand, di mana di sini suku Manchuria meninggalkan kebudayaan, yaitu budaya Dongson, yakni kebudayaan yang mirip dengan budaya Batak yang ada sekarang, cu. Karena si suku Manchuria ini yang terus-menerus dikejar oleh suku barbar Tartar tadi, yang membuat mereka ini kembali bergerak menuju arah timur ke Kamboja dan Indochina. Dan dari Indochina, suku Manchuria melanjutkan perjalanannya menuju ke Filipina dengan berlayar ke Filipina, ya, cu. Berlayar ke Filipina, kemudian melanjutkan ke Sulawesi Utara atau Toraja yang ditandai dengan hiasan kerbau pada rumah adat Toraja. Kemudian melanjutkan perjalanannya lagi berlayar ke Tanah Bugis, Sulawesi Selatan atau ditandai dengan kesamaan logat dengan suku Batak, cu. Dan mengikuti arah angin barat, kemudian melanjutkan perjalanannya ke arah Lampung. Dan di wilayah Ogan Komering-Ulu, akhirnya naik ke Pusuk Buhit, Danau Toba. Dan saat berlayar dari Indochina, sebagian suku Manchuria melewati tanah genting keras Semenanjung Melayu. Dari sini, mereka berlayar menuju pantai timur Sumatera dan mendarat di kampung Teluk Aru di daerah Aceh, cu. Dari Teluk Aru ini, suku Manchuria yang terus-menerus bermigrasi itu kemudian naik ke Tanah Karo dan melanjutkan perjalanannya hingga sampai ke Pusuk Buhit. Oh my god. Penerus keturunan Manchuria yang kemudian menjadi nenek moyang suku Batak ini yang terus-menerus berpindah-pindah karena mengingat pesan dari pendahulunya, jika ingin menghindari si suku barbar Tartar tadi, maka tempat tinggal harus berada di daratan tinggi, cu, supaya lebih mudah mengetahui kedatangan para musuh. Lanjut, cu, fakta-fakta menarik tentang nenek moyang suku Batak. Nggak bunyi. Check it out. Fakta ini diketahui dan dibuktikan melalui penelitian yang dilakukan oleh bersama dua rekannya berasal dari Belanda dan Thailand. Thailand. Pembuktian asal-usul nenek moyang suku Batak juga dipertegas melalui sejumlah literatur, antara lain yang pertama Elizabeth Siger, di mana dalam sejarah Tiongkok Salayang Pandang mempertegas suku Batak ini berasal dari suku Manchuria, cu. Dan yang kedua Edmund Lutz, di mana Edmund Lutz juga mempertegas hubungan partikal antara suku Batak dengan suku Manchuria. Dan dari peristiwa literatur tersebut, penerus keturunan suku Manchuria tidak hanya menetap di Pusuk Buhit, melainkan ada juga yang di wilayah Barus
sebagian menetap di tanah Karo sekitar 2000 tahun yang lalu. Sehingga situs nenek moyang suku Batak di Fusuk Bohit dapat diperkirakan telah berusia 5000 tahun. Fakta yang kedua, di mana diketahui sebuah penemuan kerangka manusia purba di sekitar Takengon, daerah Gayo, yang menunjukkan bahwa ada hubungannya, peninggalan manusia ini ada hubungannya dengan kebudayaan Dongson yang mirip dengan budaya Batak sekarang, cu. Lanjut pembahasan tentang macam-macam suku Batak. Check it out. Yang pertama Batak Toba, dan yang kedua Batak Simalungun, ketiga Batak Karo, dan yang keempat Batak Pakpak Dairi, kelima Batak Angkola, dan yang keenam Batak Mandailing. Berikutnya kita akan membahas tentang salam khas suku Batak. Check it out. Batak Pakpak, Njuah-juah manbanta krina. Karo mejuah-juah kita krina. Dan Batak Toba, horas jalagabe di kita saluhutna. Batak Simalungun, horas bantahaganupan salam habona randobona. Dan Batak Mandailing Angkola, horas tondi madingin pirmaton di matogo sayur matua bulung. Selanjutnya pembahasan tentang silsilah atau tarombo dalam suku Batak. Check it out. Zoom. Hal ini sangat penting bagi orang Batak, dan bagi mereka yang tidak mengetahui silsilahnya akan dianggap sebagai orang Batak yang kesasar atau nalilu. Orang Batak diwajibkan mengetahui minimal nenek moyang yang menurunkan marganya dan teman semarganya atau dongan tubuh. Hal ini diperlukan agar mengetahui letak kekerabatannya atau pertuturannya di dalam suatu klan atau marga, cu. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang falsafah dan sistem kemasyarakatan dalam suku Batak. Check it out. Yang pertama Toba, dalihan na tolu, soma marhula-hula, manat mardongan tubuh, elek marboru. Kedua, Mandailing dan Angkola, dalihan na tolu, hormat marmora, manat markahanggi, elek maranak boru. Ketiga, Simalungun, tolu sahundulan, martondong ningon hormat, sombah, marsani na ningon pakai, manat marboru ningon elek pakai. Yang keempat, Karo, rakut sitelu, nembah man kaling bubu, Muhammad man semboyak, nami-nami man anak baru. Kelima, Pakpak, delikan sidelu, sembah markula-kula, manat mardengan tubuh, elek marberu. So, sekian dulu videonya. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda suka, silahkan klik tombol like. Silahkan komen di bawah untuk ide dan saran-saran video berikutnya. Dan yang belum subscribe, please subscribe dulu. Dan jangan lupa hidupkan tombol lonceng supaya Anda tidak ketinggalan dari video-video yang menegangkan dan menarik dari channel aku. See you next video, cu. Dadah!